Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan hati yang penuh ketenangan. Amin. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah kerja keras, usaha mati-matian, tapi rezeki masih seret? Atau mungkin hidup terasa berat, banyak masalah datang bertubi-tubi, dan kita bingung harus mulai dari mana? Kadang, jawabannya ada di hal-hal kecil yang sering kita sepelekan. Hari ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang simpel, tapi efeknya luar biasa kalau kita lakuin dengan hati yang tulus. Sesuatu yang bisa jadi kunci buat membuka pintu rezeki dan membawa ketenangan dalam hidup kita. Jadi, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau cemilan biar santai. Gak perlu tegang, kita ngobrol santai aja. Para penonton yang terhormat, mari kita bahas satu persatu rahasia yang mungkin selama ini kita lewatkan. Pernah gak sih ngalamin duit kayaknya cepet banget habis? Baru gajian, gak nyampe seminggu udah mulai ketar-ketir. Atau udah usaha sana-sini, kerja keras dari pagi sampai malam, tapi kok hasilnya tetap aja segitu-gitu aja? Rasanya kayak ada yang nyangkut. Ada yang salah, tapi kita nggak tahu apa. Kalau lagi ngalamin hal kayak gini, banyak orang langsung nyalahin keadaan. Aduh, emang lagi susah zamannya. Atau, gue udah usaha mati-matian, tapi emang nasib kali ya. Padahal, bisa jadi masalahnya bukan di kerjaan atau di ekonomi, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, yang mungkin belum kita sadari. Coba kita pikir, rezeki itu datang dari mana sih? Kalau jawabannya kerja keras, ya benar. Kalau jawabannya kepintaran, ya masuk akal. Tapi ada orang yang kerja keras setengah mati, hasilnya tetap kecil. Ada yang sekolah tinggi-tinggi, tapi hidupnya nggak jauh-jauh amat dari yang biasa-biasa aja. Sementara, ada juga yang kelihatannya santai, tapi duitnya ngalir terus. Kenapa bisa gitu? Disinilah kita mulai sadar kalau rezeki itu bukan cuma soal usaha, tapi ada faktor lain yang sering kita lupain, keberkahan. Pernah denger nggak? Ada orang yang penghasilannya kecil tapi hidupnya tenang, selalu cukup, dan kayaknya nggak pernah kekurangan? Sebaliknya, ada yang duitnya banyak tapi selalu gelisah, kayak nggak ada habisnya masalah datang satu persatu. Nah, disinilah kita mulai bahas sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap remeh, padahal dampaknya gede banget, sholat duha. Jujur aja, kita sering dengar sholat ini. Bahkan dari kecil mungkin udah tahu kalau duha itu sholat sunnah yang katanya bisa bikin rezeki lancar. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang tahu tapi dikit yang benar-benar ngejalanin? Padahal kalau tahu rahasianya, kita bakal mikir dua kali buat ngelewatin sholat ini. Oke, pertama-tama, kita bahas dulu soal mindset. Kalau kita anggap rezeki itu cuma soal duit, ya hidup kita bakal mentok di situ-situ aja. Tapi kalau kita sadar bahwa rezeki itu bisa datang dalam bentuk lain, ketenangan, kesehatan, kesempatan, bahkan pertemuan dengan orang-orang baik, nah, di situ kita mulai ngerti kenapa duha bisa jadi kunci penting. Kenapa harus duha? Karena duha itu spesial. Sholat ini dilakukan di waktu pagi, waktu di mana aktivitas mulai berjalan, waktu di mana manusia mulai sibuk mengejar dunia. Tapi di saat orang lain lagi sibuk kejar target, kita justru berhenti sebentar buat menghadap kepada Yang Maha Memberi rezeki. Ini simbol bahwa kita sadar, usaha itu penting, tapi ada yang lebih penting, izin dari Allah buat melancarkan semuanya. Banyak orang mikir, gue nggak punya waktu buat duha, kerjaan numpuk. Tapi coba pikir, kalau kita sibuk terus ngejar rezeki tapi malah lupa minta sama Yang Maha Kaya, ya wajar kalau hasilnya seret. Ibaratnya kita sibuk nyari air, tapi lupa nyambungin selang ke sumbernya. Sholat duha itu kayak reset button. Seakan-akan kita bilang ke diri sendiri, oke, gue udah usaha, tapi gue nggak mau sombong. Gue sadar, rezeki bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal restu dari yang di atas. Ada sebuah hadits yang bilang kalau kita rutin sholat duha, Allah bakal cukupin kebutuhan kita. Dan kalau kita perhatiin, orang-orang yang istiqomah sholat ini sering banget ngalamin kejadian yang gak masuk akal. Ada yang tadinya rezekinya seret, tiba-tiba dapat peluang yang gak disangka-sangka. Ada yang dulunya selalu ngerasa kekurangan, tapi setelah rutin duha, tiba-tiba hidupnya lebih ringan, lebih lapang, dan lebih bahagia. Kenapa bisa gitu? Karena selain sebagai bentuk ibadah, sholat duha juga punya dampak psikologis yang kuat. Saat kita sholat di pagi hari, kita ngasih jeda buat diri sendiri buat tenang. Kita narik napas sejenak di tengah kesibukan. Dan dari situlah ketenangan muncul.
Dan tahu nggak? Orang yang tenang lebih gampang dapat ide bagus, lebih gampang ambil keputusan yang benar, dan lebih gampang narik peluang yang tepat. Jadi sebenarnya, efek sholat duha itu bukan sesuatu yang mistis. Tapi lebih ke gimana hukum energi dan spiritual bekerja. Saat kita mengatur ritme hidup kita dengan keseimbangan antara usaha dan doa, maka alam semesta juga akan merespon dengan memberikan jalan yang lebih mulus. Tapi masalahnya, kita sering banget lupa buat mulai. Kita lebih mudah percaya ke strategi bisnis, ke motivator, ke segala macam metode cari duit, tapi kita lupa nyari solusi yang sebenarnya udah ada sejak lama, dan gak butuh modal sama sekali. Sekarang gini deh, daripada sibuk cari cara yang ribet-ribet, kenapa nggak mulai dari yang paling sederhana dulu? Coba aja duha 2 rakaat setiap pagi selama 40 hari. Rasain sendiri bedanya. Jangan percaya omongan orang dulu, tapi buktikan sendiri. Kalau setelah 40 hari ternyata nggak ada yang berubah, yang nggak rugi sama sekali. Kita tetap dapat pahala, dapat ketenangan, dan yang pasti, kita udah ngelakuin sesuatu yang baik buat diri kita sendiri. Tapi kalau ternyata beneran ada perubahan, nah, itu bonus yang luar biasa. Jadi, masih mau ngelewatin duha besok pagi? Kalau ngomongin sholat duha, banyak orang langsung mikir, itu kan cuma sholat sunnah. Nggak wajib juga. Betul, duha itu sunnah. Tapi justru disitulah poin pentingnya. Karena sesuatu yang sunnah itu biasanya cuma dilakukan sama orang-orang yang benar-benar ingin dapat lebih. Bayangin gini, dalam hidup ini ada 2 tipe orang, yang cukup puas dengan standar minimal, dan yang pengen lebih dari sekadar cukup. Kalau kita ambil contoh dunia kerja, ada karyawan yang cuma kerja sesuai job desk, nggak mau repot, pokoknya asal nggak dipecat aja. Tapi ada juga yang selalu mau belajar lebih, mau ngembangin diri, mau ngasih yang terbaik. Nah, yang mana yang kira-kira bakal dapat kenaikan gaji duluan? Yang mana yang lebih mungkin dapat promosi? Pasti yang kedua. Sama halnya dengan ibadah. Sholat wajib itu ibarat job desk kita sebagai manusia. Tapi kalau kita mau lebih, kalau kita mau rezeki yang lebih luas, hidup yang lebih berkah, hati yang lebih tenang, ya kita juga perlu effort lebih. Dan salah satu cara paling gampang dan efeknya luar biasa ya sholat duha. Sekarang kita bahas, gimana sih sholat duha bisa bikin rezeki lancar? 1. Mengubah mindset tentang rezeki. Banyak orang salah paham soal rezeki. Mereka mikir rezeki itu cuma soal uang. Padahal, rezeki itu luas banget. Kesehatan itu rezeki. Waktu luang itu rezeki. Punya keluarga yang harmonis, punya teman yang baik, punya pekerjaan yang kita suka, itu semua rezeki. Bahkan, hati yang tenang pun termasuk rezeki yang gak bisa dibeli pakai uang. Nah, ketika kita rutin sholat duha, pelan-pelan cara pandang kita tentang rezeki mulai berubah. Kita jadi sadar bahwa rezeki itu nggak selalu datang dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kesempatan, ketenangan, dan kelapangan hati. Dan yang menarik, ketika kita udah mulai bersyukur dengan rezeki yang ada, justru pintu rezeki lain mulai kebuka. Kenapa? Karena hukum alamnya begitu. Orang yang selalu merasa cukup, justru akan selalu dikasih lebih. Sedangkan orang yang selalu merasa kurang, seberapa banyak pun yang dia punya, pasti bakal terasa kurang terus. 2. Memberikan energi positif di pagi hari. Coba deh perhatiin, hari-hari terbaik kita biasanya dimulai dengan mood yang baik. Kalau pagi hari kita udah uring-uringan, bangun kesiangan, buru-buru, semuanya berantakan, biasanya seharian bakal terasa berat. Tapi kalau pagi dimulai dengan tenang, dengan pikiran yang jernih, rasanya hari itu lebih ringan. Nah, sholat duha ini bisa jadi semacam booster buat energi kita di pagi hari. Dengan sholat, kita otomatis meluangkan waktu sebentar buat berhenti, buat mengatur napas, buat mengingat Allah. Dan ini ngaruh banget ke cara kita menjalani hari. Bayangin kalau pagi-pagi kita udah merasa tenang, udah merasa yakin kalau rezeki itu udah diatur sama Allah, udah pasrah tapi tetap usaha maksimal. Pasti hari itu bakal terasa beda. Kita lebih semangat kerja, lebih sabar menghadapi masalah, dan lebih gampang melihat peluang. 3. Menarik rezeki dari arah yang gak disangka. Banyak orang yang cerita, setelah rutin sholat duha, tiba-tiba dapat proyek gede, dapat rezeki nomplok, ada aja jalannya. Ini bukan soal sholatnya yang jadi jimat buat dapetin uang, tapi lebih ke efek dari keikhlasan dan kepasrahan kita sama Allah.
Saat kita rajin duha, kita secara nggak langsung menunjukkan bahwa kita percaya sama janji Allah. Kita percaya bahwa kalau kita mendekat, Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan keyakinan kayak gini bisa menarik energi positif dalam hidup kita. Mungkin ada yang mikir, itu kebetulan aja. Tapi kalau kejadian serupa dialami oleh banyak orang yang istiqomah duha, apakah itu masih bisa dibilang kebetulan? Rezeki itu bukan cuma soal kita bekerja keras, tapi juga soal seberapa besar restu yang kita dapat dari Allah. Banyak orang yang kerja mati-matian, tapi hasilnya nol besar. Sebaliknya, ada yang kerjanya santai, tapi selalu cukup. Bedanya di mana? Di keberkahan. 4. Menghapus dosa yang bisa jadi penghambat rezeki. Kadang, rezeki kita seret bukan karena kurang usaha, tapi karena ada dosa-dosa yang menghalangi. Kita sering lupa kalau dosa itu bisa jadi penghambat rezeki. Sholat duha, seperti ibadah lainnya, adalah bentuk permohonan ampun kepada Allah. Saat kita sholat, kita mengakui bahwa kita ini manusia yang banyak salah. Kita minta ampun, kita berserah, dan kita berusaha jadi lebih baik. Nah, ketika dosa-dosa kita diampuni, jalan hidup kita pun jadi lebih lancar. Mungkin selama ini ada sesuatu yang bikin rezeki kita nyangkut, dan dengan rutin duha, kita mulai ngebersihin penghalang itu sedikit demi sedikit. 5. Meningkatkan rasa syukur, yang berujung pada keberlimpahan. Satu hal yang sering diremehkan banyak orang adalah kekuatan syukur. Padahal, semakin kita bersyukur, semakin banyak hal baik yang datang dalam hidup kita. Orang yang rutin sholat duha biasanya lebih peka terhadap nikmat-nikmat kecil yang sering terlewatkan. Mereka jadi lebih sadar bahwa rezeki itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi juga soal ketenangan hati, hubungan yang baik, dan kesempatan yang datang di waktu yang tepat. Dan yang paling menarik, ketika kita mulai bersyukur dengan sungguh-sungguh, hidup kita otomatis jadi lebih mudah. Kita lebih gampang melihat peluang, lebih gampang merasa cukup, dan lebih gampang menerima takdir dengan lapang dada. 6. Memberi sinyal ke alam semesta bahwa kita siap menerima rezeki. Pernah dengar istilah Law of Attraction? Ini adalah teori yang bilang kalau pikiran kita bisa menarik realitas yang sesuai. Kalau kita sering berpikir positif, kita bakal menarik hal-hal positif. Sebaliknya, kalau kita sering mengeluh dan merasa kurang, hidup kita bakal penuh dengan kekurangan. Nah, sholat duha bisa jadi salah satu cara buat mengatur mindset kita agar selalu dalam keadaan siap menerima rezeki. Dengan sholat ini, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kita sudah siap untuk diberi lebih. Kita sudah siap menerima keberlimpahan, karena kita juga sudah melakukan bagian kita, yaitu mendekat kepada Allah. Kenapa harus duha? Duha itu bukan sekadar sholat tambahan. Duha itu adalah pengingat bahwa kita ini manusia yang butuh Allah dalam segala hal, termasuk rezeki. Duha itu adalah bukti kepasrahan, bahwa setelah usaha keras yang kita lakukan, kita tetap sadar bahwa keputusan akhir ada di tangan Allah. Dan yang paling penting, duha adalah bentuk kesadaran bahwa rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal ketenangan hati, keberkahan hidup, dan kebahagiaan sejati. Jadi, kalau selama ini kamu merasa rezekimu seret, coba deh mulai rutin duha. Bukan karena berharap uang langsung turun dari langit, tapi karena dengan duha, kamu secara nggak langsung sedang memperbaiki hubunganmu dengan Sang Pemberi Rezeki. Dan ketika hubungan itu membaik, percaya deh, keajaiban itu pasti akan datang. Jadi, kalau selama ini kita ngerasa rezeki kita seret, usaha udah maksimal tapi hasilnya masih pas-pasan, atau hidup rasanya berat dan penuh beban, mungkin ini saatnya kita coba sesuatu yang sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa, sholat duha. Tapi masalahnya, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang bikin kita susah mulai. Nanti aja deh kalau udah ada waktu. Gue udah keburu sibuk dari pagi, mana sempat. Atau yang lebih parah, emang beneran ada efeknya. Nah, kalau kita masih punya alasan-alasan ini, berarti kita belum benar-benar nyoba. Dan kalau belum nyoba, gimana bisa tahu hasilnya? Makanya, daripada cuma mendengar cerita orang lain, mending kita buktikan sendiri. Cobain aja dulu Duha Challenge. Duha Challenge, 40 hari untuk mengubah hidup. Kita kasih tantangan buat diri sendiri, sholat duha minimal 2 rakaat setiap pagi selama 40 hari berturut-turut. Gak usah mikirin yang berat-berat, gak perlu langsung 8 rakaat. Mulai aja dari yang kecil, yang penting konsisten. Kenapa 40 hari?
Karena banyak kebiasaan baik yang baru benar-benar terasa manfaatnya setelah kita jalani secara rutin selama minimal 40 hari. Dalam Islam sendiri, angka 40 punya makna mendalam. Banyak kisah para nabi yang mengalami transformasi besar setelah melewati fase 40 hari. Bahkan, dalam ilmu psikologi, kebiasaan baru biasanya mulai tertanam dalam diri kita setelah dilakukan secara konsisten selama beberapa minggu. Jadi, kita buat komitmen sama diri sendiri, coba dulu. Rasain sendiri. Jangan buru-buru berharap langsung dapat uang atau keajaiban instan, tapi jalani dengan niat yang tulus. Kalau dalam 40 hari ini kita mulai ngerasain perubahan, baik itu dalam bentuk rezeki yang lebih lancar, hati yang lebih tenang, atau hidup yang terasa lebih ringan, maka kita tahu bahwa ini sesuatu yang beneran bekerja. Dan kalau setelah 40 hari ternyata nggak ada perubahan, ya nggak rugi juga. Kita tetap dapat pahala, tetap dapat ketenangan, dan tetap dapat waktu khusus buat lebih dekat sama Allah. Nggak ada ruginya sama sekali. Kenapa harus mulai sekarang? Kebanyakan dari kita sering nunda-nunda hal yang sebenarnya baik buat kita. Kita tahu sholat duha itu bagus, tapi kita selalu punya alasan buat nggak melakukannya. Masalahnya, kalau kita terus menunda, kapan kita mau berubah? Kalau kita nggak mulai sekarang, kita bakal terus terjebak dalam pola hidup yang sama. Rezeki tetap seret, hidup tetap berat, dan kita bakal terus bertanya-tanya, kenapa ya hidup gue gini-gini aja? Padahal, solusi udah ada di depan mata. Kita cuma perlu nyoba. Kita nggak perlu langsung sempurna. Mulai aja dari yang kecil. Mungkin hari ini cuma 2 rakaat. Besok 4 rakaat. Lusa coba tambah lagi. Yang penting bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. Karena dalam hidup ini, perubahan besar seringkali datang dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Cerita nyata, keajaiban yang dialami banyak orang. Banyak banget orang yang udah ngalamin sendiri efek luar biasa dari sholat duha. Ada yang awalnya usahanya seret, tiba-tiba dapat orderan gede dari pelanggan yang gak disangka-sangka. Ada yang tadinya selalu ngerasa kurang, tiba-tiba jadi lebih tenang dan merasa cukup. Ada juga yang awalnya hidupnya penuh masalah, tapi setelah rutin duha, semuanya terasa lebih ringan. Salah satu cerita yang sering diceritain orang adalah tentang seseorang yang punya hutang besar dan bingung gimana cara melunasinya. Dia udah usaha kesana-sini, tapi nggak ada jalan keluar. Akhirnya dia coba untuk istiqomah sholat duha setiap hari. Awalnya, dia nggak ngerasa ada perubahan signifikan. Tapi pelan-pelan, hidupnya mulai berubah. Tiba-tiba ada orang yang ngajak kerja sama, tiba-tiba ada pelanggan besar yang datang, tiba-tiba ada solusi yang gak pernah dia pikirin sebelumnya. Dan yang lebih penting, hati dia jadi lebih tenang. Dari yang awalnya stres berat karena hutang, sekarang dia bisa menjalani hari dengan lebih santai. Karena dia sadar, selama dia udah berusaha dan mendekat kepada Allah, pasti ada jalan. Ada juga kisah dari seorang ibu rumah tangga yang merasa hidupnya berat banget. Dia harus ngurus anak, ngurus rumah, dan di sisi lain ekonomi keluarganya juga lagi susah. Dia mulai merasa capek, kehilangan semangat, dan gak tahu harus gimana. Sampai akhirnya dia mulai sholat duha setiap hari. Yang berubah pertama kali bukan kondisi ekonominya, tapi hatinya. Dia jadi lebih sabar, lebih bahagia, dan lebih ikhlas menjalani hidup. Dan tanpa disadari, perubahan itu menular ke suami dan anak-anaknya. Suaminya jadi lebih semangat kerja, anak-anaknya jadi lebih nurut, dan sedikit demi sedikit kondisi ekonomi mereka mulai membaik. Inilah yang sering terjadi. Duha bukan cuma soal uang atau rezeki yang datang tiba-tiba. Tapi lebih ke perubahan energi dalam hidup kita. Kita jadi lebih positif, lebih tenang, dan dari situ, pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Bukti ilmiah, koneksi antara spiritual dan kesejahteraan hidup. Kalau kita lihat dari sisi ilmiah, ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang punya kebiasaan spiritual yang baik cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sukses dalam hidup. Kenapa? Karena ketika kita meluangkan waktu buat ibadah, kita otomatis sedang melatih mindfulness, kesadaran penuh terhadap hidup kita. Kita jadi lebih peka, lebih tenang, dan lebih bisa mengontrol stres. Dan dalam dunia bisnis, siapa yang lebih sukses? Orang yang selalu stres dan buru-buru, atau orang yang tenang dan punya kontrol atas pikirannya? Jawabannya jelas. Jadi, sholat duha bukan cuma soal ibadah,
tapi juga soal bagaimana kita melatih diri untuk lebih sadar, lebih tenang, dan lebih terbuka terhadap peluang yang datang dalam hidup. Mulai besok, gas duha. Sekarang, kita udah tahu semua manfaatnya. Kita udah dengar cerita-cerita nyata dari orang-orang yang ngalamin keajaiban duha. Kita udah paham bahwa ini bukan cuma soal duit, tapi soal cara kita menjalani hidup dengan lebih berkah. Jadi, pertanyaannya tinggal satu, kapan mau mulai? Kalau kita masih ragu-ragu, coba tanyain ke diri sendiri, apa ruginya kalau gue coba? Gak ada. Gak perlu nunggu kondisi sempurna, gak perlu nunggu waktu luang. Cukup sisihkan beberapa menit di pagi hari buat sholat duha. Coba selama 40 hari. Lihat sendiri hasilnya. Rasain sendiri perbedaannya. Kalau kamu setuju buat mulai, komen di bawah, gas duha. Dan jangan lupa share pengalaman kamu nanti setelah rutin sholat duha. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain yang masih ragu buat mulai. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video lain tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih berkah, dan lebih bahagia. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga rezekimu makin lancar, hidupmu makin berkah, dan hatimu makin tenang.